Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Rabu tanggal 17 Mei 2023. Alhamdulillah, untuk 7 piece kloter kedua pesanan sahabat GSN, pisau, sembelih, sarung kulit, perdel mancap mata sudah siap dikirim, di packing. Nah ini nanti nama-nama yang kita sebutkan itu adalah kloter kedua, insya Allah sesuai pesanan. Dan ketika ingin menambahkan misalkan stropping, krim, tas dan lain-lain, produk aparel, produk pendukung, produk peralatan sembelihan, silahkan. Misalkan mau tambah bendera, mau tambah bendera yang kecil dan lain sebagainya, silahkan dikomunikasikan dengan admin kami. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, sudah kita kasih nama di handle-nya. Yang pertama ini, nah modelnya seperti ini. Jadi kalau sekarang beres, sekarang sudah selesai siap kirim, alhamdulillah lega banget, tenang gitu loh ngadepin Idul Kurban yang sudah di depan mata kalau bahasa umumnya itu. Tanggal 29 bulan depan ini loh, sudah tinggal menghitung hari mundur. Sarung kulit jahitan rapi, diukir seperti ular naga, model slobokan, cantolan ikat pinggang. Aman meskipun model slobokan, tapi gampang ketika kita cabut. Itu seperti ini bentuk bilahnya, handle-nya dari Galih Sono Keling. Yang ini dari atas nama Bapak Edi Bojonggede, beksi dalam dipin, aksesoris dural. Terus selanjutnya ini tanpa rikaso, bentuknya gini, jadi lebarnya hampir rata sampai ujung, enak. Untuk pemula recommended banget, untuk panjang, lebar, dan tebalnya recommended. Mau gaya tarik murni, mau dorong tarik, ataupun dorong, insya Allah ini sangat mendukung. 27 cm, terlebarnya 3,3, ketebalan 3,5 mili. Itu insya Allah rata semuanya ya. Kita tes lanjut. Greges di kertas HVS seperti ini bunyinya, keras banget. Terus selanjutnya kita teskan di tisu. Wow, belum bisa. Di tisu belum bisa guys. Nah, musuhnya ini loh, honing. Ada dua tipe yang ini, ada honing, ada sharpening. Honing stick yang halus, sharpening stick yang agak kasar. Itu begini caranya, tanpa rikaso yang ini ya. Dari pangkal gesekkan ke bawah, jangan sampai natap stopper, pelan saja begini, kiri kanan, sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat, pelan, diusahakan rata sampai ujung, dari pangkal sampai ujung, tidak menyentuh stopper, diusahakan. Nah ini sambil belajar nanti enak, di rumah sudah ada alatnya, tinggal terus melatih skill, kemampuan supaya mengasahnya itu bisa jago. Ini yang tadi belum bisa, sekarang sudah lembut, bisa terselis. Kepingin halus lembut lagi, naikkan ke stropping, finishing dengan stropping untuk menghilangkan mikrobur yang ada di mata bilah setelah selesai diasah. Mengasah dengan batu asah, mengasah dengan honing atau sharpening, tetap finishingnya menggunakan stropping kulit, entah itu varian sapi atau varian kuda, terserah. Masih menggunakan tisu yang sama, set, lep, masya Allah, lembut nih, kelembutannya benar-benar tergunting. Nah seperti itu tutorial singkatnya. Ini Bapak Edi Bojonggede. Selanjutnya Bapak Andri yang ada di Tangerang, sudah dikasih nama ini. Insya Allah sama persis seperti ini. Lanjut ya, kita biar cepat, tidak memperpanjang durasi. Yang ini pakai rikaso, Bapak Andri, requestan khusus. Mantep lembutnya. Sambil belajar mengasah, kalau barangnya sudah datang kan enak, pakai honing stick, ditumpulkan, dites dulu
Bisa. Ketajamannya di series kertas halus, ditumpulkan 3 kali gini aja, nggak usah perlu ditekan, cukup pelan gini pakai 2 jari, insya Allah tumpul, nggak bisa dipakai menyembelih. Lalu di honing, terus di strobing sampai naik ke level tisu. Yang belum bisa slice tisu, diusahakan dengan pisau yang tajam seperti ini, insya Allah bisa belajar slice tisu. Fungsinya apa? Biar tahu ketajamannya ini, tahu nanti yang benar-benar slice tisu dengan tidak itu ketahuan. Kalau sudah pandai slice tisu, dia cuma bisa di kertas, nggak bisa di slice tisu, itu tahu. Nah, nanti sensasinya akan berbeda. Ketika dipakai menyembelih itu berbeda sensasinya, lebih empukan yang slice tisu gitu. Media semakin tipis, itu dipakai menyembelih semakin tajam. Terus selanjutnya, kalau punya bilah slice kertas, ketika kita punya kemampuan slice tisu, maka kita bisa menaikkan sampai slice tisu. Bagaimana caranya? Ya dengan diasah, menggunakan batu asahan, menggunakan kertas gosok, menggunakan honing atau sharpening. Itu semuanya media-media alat untuk mengasah. Selanjutnya ada Bapak Irianto Yasin. Sayin apa satin nih? Bapak Irianto Sayin. Ini. Seperti ini, kita lap dulu. Ini laser nama, keren banget. Di laser nama Dwi Hidayatullah. Oke, bentuk handlenya cakep, pas di genggaman itu, pas nutup stopper, cek ini nutup stopper, mantep. Buat ngambing enak, buat sapi juga percaya diri. Karena apa? Lebar, panjang, tebal itu ideal, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. 27, 3,3, 3,3 itu idealnya. Kalau terlalu tebal juga kurang enak. Ini ya, kok kurang marem misalkan, tinggal di strobing, terus di strobing, nanti ketajamannya bisa sangat halus. Kloter pertama sudah ya, kloter pertama sudah diberangkatkan. Belum tadi malam baru bisa packing karena Bu admin 3 hari sakit. Ini hari ini juga masih belum begitu enakan, jadi istirahat. Tadi malam dicicil di packing untuk yang kloter pertama, padahal reviewnya 3 hari yang lalu. Oke, sekarang selanjutnya Abah Solihin. Untuk nama-nama yang ditulis di sini, untuk alamat detailnya ada di WhatsApp satunya yang sama Bu admin itu ya. Cakep guys. Panjang 27, lebar 27 cm ya, lebar 3,3 cm, ketebalan 3,3 mili sampai 3,8 antara itu. Tidak terlalu 3,5 sampai 3,8 mili, tidak terlalu tebal. Dan yang jelas ketajamannya memang berdel mancap mata ini, Masya Allah, seperti ini, mantap. Kalau dipakai menyembelih sapi-sapi gede enak, terus tarik murni atau dorong tarik, posisi miring dorik, enak. Itu. Selanjutnya Bapak Suparno yang ada di Seragen. Nih, cakep. Gelombang sepuhan kelihatan. Ini juga sama. Ini pakai Ricasso ya, 27 cm, 3 mili, 3 cm, mohon maaf, 3 cm dan 3,3 sampai 3,8 mili. Ini pakai Ricasso. Kalau mau misalkan mau ditambah nama bisa, ada tambahan biaya gitu, kita laser. Jadi kalau Ricasso tanpa Ricasso itu waktu proses biasanya pesan, saya pakai Ricasso, oke, saya tanpa Ricasso, iya. Tapi kalau untuk tambah nama itu selesai seperti ini, dilaserkan bisa. Tajamnya ini loh yang masih
menjadi primadona. Selanjutnya Bapak M. Yusuf yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Mantep, mantep nih guys. Cek ini. Tergantung kebiasaan. Kalau pengen dorik ya monggo, mumpung kesempatan. Ini tanpa Ricasso, kesempatan. Untuk terus pesan saya untuk yang baru akan terjun di tahun ini sebagai eksekutor atau mempersiapkan diri barangkali dijadikan eksekutor, itu dipersiapkan sedini mungkin. Nah ini mumpung masih ada kesempatan, dipersiapkan peralatannya, segala sesuatunya hingga yang terkecil terkait penampilan misalkan itu dipersiapkan, karena dengan kita berpenampilan percaya diri itu menambah ya, berpenampilan menurut kita itu ini paling ganteng gitu ya, insya Allah menambah kepercayaan diri kita sehingga di depan masyarakat itu kita tidak celinguan, tidak bingung, tidak grogi. Sudah biarkan hewan kurbannya saja yang grogi, kita percaya diri seperti itu. Dan yang terakhir ini ada Bapak Iwan Hidayat. Cakep kan, perdel mancap mada di genggaman ya pas, mau gaya toding, mau gaya genggam, mau gaya genggam seperti ini, dorik, dorong tarik atau dorong begini, enak-enak saja. Yang penting bagaimana kita luwesnya gitu loh, kita harus luwes memegang bilah itu, jangan kaku gitu, jangan diusahakan gitu ya, berlatih ya harus terus gitu, terus memegang, karena antara bilah dengan eksekutor itu harus nyambung, ada chemistry, ada ikatan gitu. Kita tahu jangan bilah pinjam, jangan pisau pinjam, mentang-mentang kita dempal, paling dempal badannya, kita pas merobohkan terus tiba-tiba awakmu yang beleh gitu, kamu aja yang menyembelih, terus kita terima bilah kita nggak punya. Nah itu repot. Jangan jadi eksekutor yang modal berani, pokok aku wani, sampean wani mas beleh, saya berani tapi saya nggak punya pisau, itu kesalahan besar. Persiapkan dulu pisaunya baru kamu jadi eksekutornya gitu, karena ini ada ikatan. Kita tahu bilah kita ini diasah di grade sekian, atau bilah kita ini ketajaman di tisu dan di kertas atau bagaimana, seperti itu kita harus paham, kita harus tahu gitu ya. Ini tanpa Ricasso, enak, dari pangkal sudah tajam, ketajamannya slice tisu itu. Terus kita luweskan cara membawa, memegang, mencabut, atau bila perlu kita ber-APD lengkap, mulai kopiah, kaos, sabuk, celana levis, sepatu boot. Terus kita latih dulu di belakang rumah yang jauh dari anak-anak, itu kita latih pakai gedebong pisang barangkali ya, ada gedebong pisang dipotong buat berlatih menyembelih itu. Jadi demonstrasi seperti itu cocok sekali untuk para pemula yang mau terjun, yang mau akan baru mulai ini tahun ini gitu. Meskipun sudah biasa jadi jokinya, memegang glambir, memegang kepala itu, tapi kan belum pernah menyembelihnya. Nah itu dipersiapkan dengan bilah yang sudah dipesan, peralatan yang sudah dipesan, nah, dilatih, dites. Malam coba di stroping, di honing, dites gitu, sudah tajam, ditumpulin lagi, tajamin lagi hingga sudah tajam. Mudah kan, najaminnya cuma pakai ini dan stroping seperti itu, pakai honing dan stroping, bahkan pakai sharpening karatan pun bisa. Jangan ada alasan kalau mengasah tidak dengan batu tidak padat dan lain sebagainya, tidak. Yang terpenting ketajaman, hasil akhir gitu loh, hasil akhir. Ini juga sama, tisu, kertas, kresek, plastik, selis rambut, selis kuku, itu semua media mengetes. Tujuannya apa? Melihat ketajaman gitu loh. Nah, mengasah dengan batu, mengasah dengan honing stick, sharpening stick, kertas gosok, itu semua media. Tujuannya apa? Mempertajam. Tujuannya mempertajam. Nah, hal-hal seperti itu jangan dijadikan perdebatan. Pokoknya ini hasil akhir tajam itu sudah cukup gitu. Selanjutnya dilatih kan, dilatih cara membawa, memegang, mencabut, membawanya bagaimana, ditekuk begini biar aman. Nanti kalau sudah luas tangannya, dilatih, ini kan
tajam ya, kalau sampai merucut kena kaki bagaimana. Nah itu pakai sepatu boot yang depannya ada besinya biar aman. Membawanya begini aman dari teman gitu, aman dari orang-orang di sekitar kita. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Saya ulangi lagi nama-nama yang saya sebutkan: Bapak Edi Bojonggede, Bapak Andri Tangerang, Bapak Irianto, Pak Abah Solihin, Bapak Suparno yang ada di Sragen, Bapak M. Yusuf Palembang, dan Bapak Iwan Hidayat. Nama-nama tersebut silakan menghubungi admin kami untuk transaksi dan barangkali ada yang mau dipesan kembali peralatannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.